Alright semuanya, kembali lagi bersama gua Mei di channel Kyogare ini teman-teman. Jadi di sini gua ingin membahas ya, kenapa Wuthering Wave sangat berbeda di 2024 ya, atau mungkin 2025 ini sekarang cuy. Kita bisa lihat perbedaan dari dua gambar ini teman-teman. Kemungkinan besar di gambar di atas, ini waktu technical test teman-teman. 2022 ya, jauh banget cuy. 3 tahun yang lalu. Dan yang sekarang, gila. Jadi di sini gue ingin nge-share ya beberapa hal ya tentang beberapa konsep gitu ya kan. Beberapa early concept art dari technical test yang lalu. Semua early concept bisa berubah sewaktu-waktu. Oke. Beberapa konsep art ada yang kemungkinan besar jadi karakter New Federation. Kita bakal coba lihat cuy beberapa karakter ya. Konsep art karakter di tahun 2022 cuy. Technical test gitu. Who knows? Ini kayak si female rover ya ini ya. Oke, ini kayak female rover jujur. Tapi dari segi proporsi tubuh emang bukan kayak wanita dewasa nggak sih? Kalau kita bandingin sama proporsi tubuhnya di UA sekarang tuh, kayak masih agak sedikit chibi, cuman kayak nanggung gitu loh. Bisa dibilang dewasa, proporsi tubuh dewasa bisa, cuman kayak agak sedikit nanggung gitu. Kayak masih kecil banget. Oke, nah ini gue nggak tahu ini siapa. Gua kira ini awalnya tuh kayak Alto cuy. Gua kira ini Alto awalnya, ternyata bukan. Oke, ini Lord Arbiter ya ini ya. Kayaknya ini Lord Arbiter dulu. Kalau nggak salah ya waktu technical test ya kemungkinan besar tuh Kurogame dia pengen ngambil alur cerita itu mulai dari Lord Arbiter ini cuy. Ketika Apocalypse dimulai. Jadi that's why kenapa mungkin ya kalau misalkan kita lihat gameplay technical test itu kayak ngelihat dunia di Wuthering Wave tuh kayak gelap banget, dark banget. Nah kemungkinan besar waktu itu Wuthering Wave ini emang pengen ngambil alur cerita itu ya dari masanya Lord Arbiter ini cuy sebelum dia hilang ingatan. Kemungkinan besar sih itu ya, kemungkinan ya. Ada motornya juga cuy waktu itu cuy. Berarti bisa dibilang waktu itu ya teknologi sudah sangat berkembang sangat pesat cuy. Tuh ada si Jue juga. Ternyata Jue itu dibikin cuy. Jue ternyata dibikin sama orang-orang dulu ya berarti ya. Oh my god. Nah, kalau soal asal usul Jue sebenarnya gue gak tahu sih. Atau mungkin udah diceritain ya di story-nya Jinshi ya 1.1 ya. Nah, kalau misalkan kalian tahu ya kalian bisa komentar aja di bawah guys. Region-regionnya nih. Kayak ada satelit-satelit gitu ya di sini ya. Nah, ini gue udah tahu ini siapa. Ini pasti Carlo teman-teman. Cuman untuk dari segi desain sih normal sih, kayaknya nggak sebedes Carlo sekarang ya. Tuh, kalau kita lihat Carlo sekarang tuh mungkin lebih bedes ya daripada yang ini ya. Lebih bedes sih Carlo. Wah, gila. Nah, ini Verina cuy. Dulu Verina tuh kayak gini, Verina. Iya sih, kalau kita lihat zaman dulu tuh ini baju-baju post apokalips sih. Post apokalipsnya tuh deket banget, rentan waktunya tuh deket banget. That's why kenapa orang-orangnya tuh kayak pakai baju post apokalips gitu habis bencana gitu baju-bajunya. Kalau kita bandingin sama Verina yang sekarang ya, tuh Verina tuh bajunya tuh kayak lebih apa ya? Kayak lebih bukan post apokalips. Jadi kayak rentan waktu post apokalipsnya tuh cukup jauh gitu. Ya mungkin berapa ribu tahun ya kan setelah post apokalips gitu. Jadi dunia tuh kayak udah ya balik normal dulu ya kan, post apokalips sudah lama gitu. Membangun peradaban lagi yang udah lama. Nah, kemungkinan besar Wuthering Wave itu ngambil ya waktu latarnya tuh beberapa ribu tahun setelah post apokalips sih, bukan pas awal-awal ini. Nah kemungkinan besar alasan kenapa Verina ini kayak kelihatan pakai baju post apokalips ya kan, kayak ya mereka ini lagi perang gitu melawan Taset Discord gitu. Ya mungkin pada waktu itu mereka emang ingin ngambil latar waktunya itu pas ya post apokalips banget gitu. Jadi ya ada scene dimana ada Lord Arbiter juga ya kan waktu itu yang belum hilang ingatan ya, mungkin itu cuy alasannya cuy. Oh, nah ini si Alto ya kan, ada Alto juga. Nah ini ada si Sanhua teman-teman. Bajunya tuh baju-baju post apokalips sebenarnya. Jadi mereka ini lagi emang bener-bener lagi perang sama Taset Discord. Ini ada Fraxidus ya, ini ada Prolova ini sepertinya. Prolova of course. Ini kayak Skadi ya ini ya. Kayak Skadi cuy, entah kenapa gue ngeliatnya si ini. Cuman gue nggak tahu ini siapa ya. Oke, tapi kayak dia elf deh itu. Cuman gue nggak tahu itu siapa. Nah ini ya, ini Lord Arbiter ya. Ini si Rover ini. Cuman kayak dulu tuh kayak desainnya sebenarnya sih desainnya tuh apa ya? Desainnya tuh kayak MC pada umumnya, cuman kayak masih kayak kelihatan bocil gitu ya. Ya mungkin kayak sekelas anak-anak remaja gitu gua ngelihat Rover yang versi ini cuy. Dibandingkan dengan Rover yang sekarang ya. Rover yang sekarang tuh beda banget cuy. Lebih badass gitu. Lebih apa ya? Lebih berkarisma lah.
Mungkin pada waktu itu, ya ini 2022 lah ya, Genshin juga lagi rame-ramenya ya kan, dan lain sebagainya. Mungkin pada waktu itu mungkin Kuro terinspirasi buat, ya pengen lah MC kayak Either gitu sih, MC bocil gitu ya kan. MC ya umur-umur SMP-an gitu ya kan, SMP 16 tahun gitu ya, who knows gitu, siapa tahu. Cuman ya ini masih konsep art ya waktu itu ya, pada waktu itu gitu. Untungnya sekarang rovernya udah lebih badass lagi cuy. Ya kita nggak bisa bandingin dua MC itu ya, itu udah jelas sangat-sangat amat beda cuy. Nah ini gue nggak tahu ini siapa, kemungkinan besar ini bakal jadi karakter di New Federation ya, di tempat baru kemungkinan besar. Ini kayaknya gue nggak tahu ini siapa. Ini kayaknya ini fraksi lain deh. Kayaknya ini ada fraksi lain atau enggak? Kalau gue dengar ya setelah ada momen ya udah dijelasin juga kemungkinan besar di story-nya bahwa Trenodian itu punya resonator. Nah kemungkinan besar ini adalah resonatornya Trenodian cuy. Jadi tidak menutup kemungkinan juga bahwa ya resonator tuh nggak cuma Sentinel doang. Trenodian juga ada. Nah ini salah satunya. Kemungkinan besar villain atau musuh-musuh di Wuthering Waves kemungkinan besar bakalan banyak sih. Ini kayaknya ini si Jinxie ya. Jinxie pas baru konsep Jinxie pertama kali. Nah ini gue nggak tahu ini Sentinel siapa ini. Wah ini gue juga nggak tahu. Tapi kemungkinan besar sih kayaknya bakal jadi resonatornya Trenodian ya kayaknya. Cuman kalau dilihat-lihat ini vibe-nya tuh kayak hampir PGR cuy. Coba ini vibe-nya ini vibe PGR cuy. Nah ini gue juga nggak tahu siapa. Kemungkinan bakal kita temuin di New Federation. Cuman kalau gue lihat nih kayak dia berbaju Jepang gitu ya. Wah nggak tahu sih. Ya siapa tahu dia bakal jadi karakter playable di next region Jepang gitu ya kan. Kalau ada ya kan di Wuthering Waves. Who knows? Nah kalau misalkan kita lihat ya, desain awal beberapa anggota Fraxidus di Wuthering Waves tahun 2022. Di antaranya Scar dapat dilihat pada gambar kelima. Beberapa anggota lainnya masih belum teridentifikasi, mengisyaratkan bahwa mereka mungkin akan diperkenalkan di masa mendatang seiring dengan berkembangnya organisasi. Meskipun kemungkinan besar desain lama akan diperbarui nantinya. Menarik. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enggak sih. 9 ya, ada 9. Yang sudah di-spill Fraxidusnya tuh ada 2. Ini gue nggak tahu ini siapa, ini gue juga nggak tahu. Yang kecil ini gue nggak tahu. Big Daddy ini gue nggak tahu ini siapa. Ini katanya Scar cuy. Desain awal Scar tuh kayak gini awal-awal. Cuman ya setelah ganti ya. Nah, sekarang jadi ini cuy, Scar cuy. Ada si Prolova juga di sini. Ini gue nggak tahu ini siapa. Sama ini cuy. Ini yang menarik menurut gue. Ini kayaknya anggota Fraxidus ya, yang udah tua. Cuman dia tuh bawa Eko. Nah, ada Ekonya gitu cuy dia cuy. Si Baizi ini ada Ekonya gitu. Nah, si Fraxidus juga. Nah, ini dia juga ada Ekonya. Mungkin Fraxidus ini ada hubungannya dengan ceritanya si Baizi cuy. Ya who knows ya kan. Kita nggak tahu ya kan. Ya siapa tahu bakal di-spill ya kan di patch kapan gitu. Gue nggak sabar sih. Tapi dengan kita dilihatkan anggota Fraxidus sebanyak ini, kemungkinan besar ya villainnya tuh nggak cuma Prolova sama Scar doang, pasti bakal ada yang lain cuy villainnya cuy. Dan Prolova sendiri belum tentu bakalan mati ya kan. Si Prolova ini belum tentu bakalan mati gitu di patch 2.0 ini. Pasti si Prolova ini pasti bakal ada cuy. Ya who knows gitu ya kan. Nah nanti bakal diperkenalin sama karakter-karakter Fraxidus yang lain cuy. Oh my god, gila sih. Gua sangat menunggu ya ceritanya. Ini pasti bakalan sangat amat luas cuy, dan pasti ada hubungannya dengan region terbaru pastinya. Itu yang gua tunggu. Dan menurut gua ini menarik. Oke, ini udah diperlihatin early concept art Santerella Zani. Oh, Santerella ya. Wah, gila ini cakep sih ini. Santerella sama Zani. Oh, Zani itu konsep artnya tuh dulu kayak gini ternyata. I see. Dia tuh kayak female rover anjir, cuman ya lebih ini. Cuman konsep dimana ya mereka tertutup tuh wah gila sih. Tapi Zani dengan konsep tertutup wah gila sih. Banyak orang yang suka cuy. Jadi ya menurut gua gak perlu terbuka kok untuk disukai banyak orang gitu ya kan. Bajunya gak perlu terbuka kok untuk disukai banyak orang gitu. Buktinya Zani sekarang ya. Itu banyak disukai cuy. Tanpa harus melihatkan unsur-unsur cuy. Tanpa harus melihatkan ya kalian tahu sendiri lah. Tuh. Awalnya seperti ini dan jadilah seperti ini cuy. Satpam BCA ya, Satpam Bank cuy. Real. Nah untuk si siapa ya? Cantarella. Ternyata Cantarella itu ini cuy. Cantarella. Katanya ini bakalan rilis dia. Dia elemennya tuh kalau nggak salah aero ya. Cuman gue nggak tahu bakalan jadi DPS kah atau support. Kayaknya bakalan support sih. Tapi ya who knows ya. Kita tunggu aja lah ya. Kedepannya bakalan gimana. Mungkin konsep art ini bisa dipakai di next region cuy. Ya who knows.
Ya semoga kita bisa melihat lah ya perkembangan dari Kurogame cuy. Nah ini desain lama Cixia dan Verina technical test 2022. Oke. Cixia kayak gini ya dulu ya. Beda banget cuy Cixia cuy. Verina juga kayak gini. Kayak nuansanya tuh kayak post apokalips banget. Baru banget gitu. Baru banget post apokalips gitu. Tuh. Oh ini ada gameplaynya juga nih. Tuh, kalian bisa lihat ya, dari mapnya aja kita kelihatan cuy bahwa latar waktu di 2022 ya Wuthering Wave ya, itu dia emang ngambil latar waktu itu ya baru banget post apokalips sih, bukan beberapa ribu tahun setelah post apokalips gitu. Nuansa post apokalipsnya itu terasa banget di 2022. Dan kalau misalkan kalian lihat ya dari segi combat jujur ya ini masih agak kaku ya. Jujur ini masih kaku dari segi combatnya. Karena ya mereka juga lagi technical test ya kan, nggak ada salahnya juga gitu. Dan buktinya sekarang ya mereka bisa menyajikan yang lebih baik gitu, nggak sekaku dulu gitu cuy. Menurut gue ini dari apa ya, dari proses sih, berprogres cuy. Menurut gue Wuthering Waves tuh berprogres ya. Link yang paling jomplang bang. Wah ini ya paling jomplang ya. Wajir, full fury jadi manusia setengah fury cuy. Oh my god. Link yang dulu ikut gelut cuy itu, jangan salah. Link yang dulu ikut gelut guys. Tapi emang sih waktu itu ya gimana ya? Mereka ambil waktunya tuh post apokalips banget cuy, baru banget post apokalips. Jadi nggak heran sih kalau dunia itu gelap banget rasanya. Beda banget sama yang sekarang. Kayak rentan waktunya tuh beda beberapa ribu tahun gitu. Nah, kita sudah melihat ya perkembangan dari Wuthering Wave dari technical test ya kan. Gila cuy. Nah, kalau misalkan kita lihat sendiri dari gameplaynya ya. Oh, kalau dulu tuh emang masih belum bisa lari cuy di ini. Dia masih merangkak kalau dulu itu. Nggak bisa lari. Oh, bisa nih. Oh, bisa. Tuh. Ternyata. Oh. Ternyata Wuthering Wave tuh dulu emang lagi coba-coba juga. Masih. Dari environmentnya juga tuh. Emang mereka ini emang lagi masih ngetes cuy. Tuh, dari segi mapnya pun juga masih berbeda banget sebenarnya. Tuh, dari female rovernya aja juga udah beda cuy. Beda banget. Oh, mereka ini lagi bikin Jinzo doang cuy. Anjir, tapi kenapa kayak perumahan gitu ya? Anjir, kayak perumahan gitu cuy. Kayak perumahan gitu sumpah. Tuh. Ini tuh oh iya sih. Oh. Iya. That's why kenapa ini kayak emang baru post apokalips banget gitu ya. Oh, I see. Dari segi tempatnya Jinzo aja beda cuy. Tuh. Jinzo ini kayak beda banget sumpah. Jinzo yang ada di technical test ya. Beda banget. Nah ini buat ultinya ya. Kita bakal coba lihat ulti karakternya teman-teman. Ada si Danjin. Oh, Sanwa masih sama. Cuman lebih bagus aja sih. Oh, si Baizi. Oh, si Verina juga sama. Tauki sama kah Tauki? Oh, sama. Nah, tapi kalau misalkan kalian lihat dari postur tubuhnya ini emang jujur ya, postur tubuhnya ini emang agak kurang seimbang, cuy. Kita pengen bikin karakter dewasa cuman kayak tanggung banget tinggi badannya. Kayak kurang proporsional gitu entah kenapa. Gua ngerasanya sih kayak gitu.
Oh, ini cuman ngebab sendiri doang ya? Oke. Oh my, tuh beda banget cuy, sumpah. Beda banget ya. Beda banget cuy, sumpah cuy. Dan kalau misalkan Wuthering Wave maksa cuy. Lu bayangin Wuthering Wave maksa ya buat rilis dan menghadapi Genshin. Gue yakin nggak bisa cuy. Wuthering Wave bakal diampas-ampasin cuy. Dan kemungkinan besar Wuthering Wave bakalan bersinar 3 tahun lagi ya, mungkin di patch berapa ya? 3.0 ya kan, atau enggak 4.0 dia baru bersinar cuy. That's why kenapa Wuthering Wave dia nggak apa ya, nggak nge-publish dulu cuy. Mereka ini masih yang ngetes juga gitu, masih ngetes juga bahwa ya game mereka ini masih belum seperfect itu buat dipublikasi langsung. Bahkan kalau misalkan kalian tahu ya, setelah perilisan pun ya kalian tahu sendiri lah, pasti bakal apa ya, banyak bug lah ya. Mungkin dari beberapa kalian merasakan bug-bug ya kan di Wuthering Wave pas pertama kali rilis gitu. Wah banyak bugnya bang, error semua ini dan lain sebagainya gitu. Itu cuy. Dan lu bayangin ini dia ngerilis Wuthering Wave ya di technical test gitu cuy. Dan belum jadi apa-apa gitu. God damn bro. 随行。这烧吧，领掠夺者。Oh, anjir gila. God damn bro. Gila sih. Beda banget cuy, jauh banget. Kalau nggak salah ini si Camellia bukan sih? 人类在混乱与纷争的废墟之上， Oh, 光明的泽皮。 oke. Oh, ini trailernya dulu cuy. Angkor kenapa nih Angkor nih? 刺破暗潮的微光，连接生命的共鸣。 Lah kenapa cuy? 他们应时而生，被赋予 Anjir 生命的共鸣者， Jujur ya, jujur Jian di sini menurut gue lumayan badass sih. Jujur Jian di sini lumayan apa ya, badass sih. Gila sih ini nih sekelas tahun 2022 ya. Ini menurut gue bagus loh ini. Walaupun mungkin 2024 yang versi sekarang itu lebih bagus lagi cuy di sana. 赋予使命的共鸣者，紧握着薄如蝉翼的希望。他们拨开笼罩已久的阴霾，试图击碎灾难的温床。没有呼啸的寒风，为他们营造胜利的彩虹。 Wah, ini desainnya siapa ya ini ya? Camellia ya kalau nggak salah ya waktu itu ya. Ya nggak sih, ini Camellia bukan sih? Oh ya Camellia cuy ini cuy. Ini si Camellia dulunya. Ah, I see. 然而，毁灭的火种被再次点燃，创意之地再度凝气，潜藏于世界背后的暗流 Buset dah. 预谋着新的风暴。那些笼罩在迷雾下的余烬，仍在燃烧。 God damn. Wah gila sih, kental banget anjir darknya ya. Anjir. Oh pantesan mainland pada nggak setuju cuy. Mainland nggak setuju, ceritanya terlalu dark anjir. Ntar jadi PGR bro. Tapi kalau misalkan kita ambil latar tempat ya, kayaknya latar tempat di Wuthering Wave sebelumnya itu emang kayaknya latar tempat post apokalips banget deh kayaknya. Bukan yang setelah beberapa ribu tahun gitu. Kayak lagi anget-angetnya, soalnya gue lihat tuh kayak dunianya ya di dunianya Wuthering Wave ini itu kayak sangat-sangat tegang cuy. Itu menandakan ya dunia ini masih apokalips gitu sebenarnya. Dan orang-orang yang mencoba untuk bertahan dari apokalips ini ya orang-orang ya
Kayak si Verina ini, terus ada si Sanwa juga kalau nggak salah tuh tadi. Tuh. Si Kal Carlo pakai baju apa ya? Baju-baju pertahanan gitu. Si Alto tuh, si Sanwa, kayak bukan Sanwa sih. Ini kayak si Sanwa cuma kayak bukan Sanwa ya. Nah, kayak gitu. Itu cuy. Nah, tapi sekarang nggak tahu ya, mungkin karena perubahan cerita ya kan dan lain sebagainya, mungkin ya kan, who knows. Nah, untuk pembahasan terakhir ya, kita bakal baca dari postingannya Bang Ricky lagi. Evolusi musik KUWA 2.0 yang peak. Oke. Jadi setelah kita ngelihat evolusi ya, karakter-karakter Wuthering Wave dari 2022 technical test sampai 2025 ya, kita udah tahu lah, sangat amat jelas perbedaannya cuy, sangat amat jelas perbedaannya. Nah, di sini Bang Ricky ingin menjelaskan cuy, nge-share gitu evolusi musik Wuthering Wave dari 1.0 sampai 2.0 cuy. Oke, kita bakalan baca ya. Sebagai penikmat dan pemain musik, organ, violin, recorder, Ane apresiasi tim musik Kuro yang evolusinya sampai 2.0. Bener-bener peak. Di sini Ane coba ulas musik KUWA di tiap patch dari melodi, rhythm, sampai referensi dan keterkaitan sama world building. Oke. Simpelnya, seberapa memorable musik KUWA buat dinyanyiin atau humming, seberapa seru atau hype, sampai gimana bisa nyeritain dunianya WUA. Oke. TLDR musik 2.0 bener-bener dapat semua dari melodi, rhythm, sampai referensi in real life-nya. Gaya baroque ala Vivaldi, Bach sampai arianya Mozart. Wah, gila. Ini kan udah dibahas juga sama Bang Marco Meatball ya. Gila. Kita bahas dulu dari patch 1.0 cuy. Yang orang-orang pada ngeluh, buggering wave ya kan, ngebug mulu gitu ya kan, dan lain sebagainya teman-teman. Coba kalian nyanyiin OST patch 1.0, kalian pasti bingung, apaan yang dinyanyiin anjir? Dan akhirnya iya musik World 1.1 susah diinget, gak memorable. Musik 1.0 pakai style ambience ala-ala film. Musik cuma jadi backdrop ngandelin vibe dari chord doang, jadinya ya emang susah memorable. Pengecualian beberapa tempat kayak kota Jinzhou, Winning Eiksmire, sama desa pinggiran, tapi itu relatif dikit dibanding luasnya map 1.0. I see. Buat battle musiknya juga punya masalah di volume. Banyak yang mengeluh termasuk aneh volume battle musiknya kurang nonjok, jadinya kependem sama sound effect serangannya. Padahal ada beberapa boss battle yang seru dan asik. Gak semua kayak Inferno Rider. Soal struktur juga beberapa musik battle terasa flat-flat aja, kurang klimaks. Buat referensi in real life juga gak fokus. Huanglong ngangkat tema Tiongkok tapi musik gak Chinese cuma di kota Jinzhou. Ditambah dengan style ambient OST 1.0, kalau mau nyeritain sesuatu ya cerita kalau dunia 1.0 itu gersang. Ya OST-nya ya OST-nya ya world-nya. Pengecualian mungkin area hutan yang cukup unik, world OST-nya pakai steel pen. Oke. Orang-orang mengira dunia di Huanglong ya itu gersang ya kan, apa kayak post apokalips banget gitu. Tapi gua berasumsi bahwa ya Huanglong itu beberapa ribu tahun setelah post apokalips sih. Jadi ya that's why kenapa ya kayak kelihatan aman-aman aja, damai-damai aja gitu. Soalnya mereka tuh lagi nggak dilanda apokalips lagi gitu. Sedangkan apokalips yang sesungguhnya itu sudah terjadi di beberapa ribu tahun yang lalu gitu. Ya who knows gitu ya kan. Kalau misalkan kita lihat di CBT ya kan, technical test ya, itu emang baru banget itu. Bahkan mereka lagi menghadapi apokalips tersebut gitu. Oke, kita lanjut lagi ke 1.1. The Power of Melody Syahdu. Nah, di sini kalau kalian disuruh nyanyiin OST-nya, pasti ada yang keinget OST di area salju yang di kotanya atau bahkan pas Changli nyanyi. Di sini Kuro mulai sadar kalau yang mereka butuhin buat bikin OST-nya memorable ya melodi. Mixingnya juga sudah jauh lebih better. Jadinya suara melodi utama lebih keangkat, entah itu vokal maupun flute-nya. Referensi musik Cina tradisional juga ngena dengan flute tradisionalnya. Nyaman banget OST-nya. Itu semua digabungin sama World MT Firmament yang indah banget jadinya. Bikin pengalaman di MT Firmament memorable. Hasil OST-nya memorable, areanya juga memorable. Nice info. Musik buat battle juga jauh lebih baik lewat mixing yang lebih baik dan beat ketukan yang lebih nonjok. Emang buat beberapa orang kayak Marco notice musik battlenya secara struktur flat atau monoton. Buat boss battle Jue sendiri sebenarnya pas banget temanya, ngangkat status Jue ibarat dewa mitologi Cina. Hanya saja ada beberapa orang yang nggak familiar dengan nuansa mitologi Cina, ngerasa kurang musiknya. Tapi emo boss battle Jue udah cukup bagus karena emang ambil dari penggambaran mitologi Cina. Kita lanjut lagi ke 1.3. Nier Mode On. Word yang pengen diangkat adalah nuansa dystopian future tech. Ini bisa jadi masalah sekaligus peluang karena Kuro bisa explore style musik mereka sendiri yang bakal jadi tema.
ini music dystopian future-nya WoW. Akhirnya WoW ngambil inspirasi dari Nier. Dan ini emo bisa pas banget, gak cuma karena wall-nya tapi juga tema cerita Shorekeeper di 1.3 ini. Yang pernah main Nier tentu tahu nuansa lagi Nier and kombinasi sama ceritanya. Wah, gua nggak tahu sih. Apakah ada hubungannya ya OST di 1.3 ini dengan cerita Nier Automata? Nah, kalian bisa komentar aja. Jujur gua nggak tahu karena gua belum main Nier cuy. Oh my god. 2.0, kita lanjut lagi. Peak melody dan storytelling. Kuro step up lagi dari patch-patch sebelumnya. Mereka manfaatin kesempatan map region baru buat nancepin tema musik yang lebih beragam. Digabungin sama melodi yang udah mulai kena feels-nya sejak 1.1 ditambah referensi in real life Eropa Renaissance bikin OST 2.0 bener-bener memorable dan manjain kuping banget. Dari melodi, coba nyanyiin lagu-lagunya 2.0. Pasti banyak banget yang diingat karena melodinya enak buat dinyanyiin. Dari variasi, tiap area punya khasnya masing-masing dan itu terkait sama storytelling di areanya yang inspirasinya juga diangkat dari style music klasik tradisional Eropa. Misal area katedral yang pakai lagu khas Katolik, Thorncrown Rise yang full baroque, buat menggambarkan jejak sejarah bangsawan Visalia. Di beberapa area juga kita bisa bayangin musiknya seperti musik fantasi kayak LOTR atau Fireren, dan itu pas sama scenery alam plus fantasi area Rinasila pada umumnya. Musik battle di World ada 2. Dan emang salah satunya bagi sebagian orang kurang ngena, tapi satunya lagi yang pakai orkestra, mantap. Secara struktur juga sudah improve, jadinya music nggak flat lagi. Dan bahkan lebih menghentak dengan ada bagian klimaksnya. Battle buat bosnya juga mantap semua. Sentry, construct, bahkan ibarat music baroque dibikin EDM ala-ala PGR. Di beberapa part scene-nya sekilas mirip Lamia, Dragon of Dirge, Lorelei yang pakai arianya Mozart sampai Haiket di PS2 yang Souls-like. Oh my god. Favoritannya dalam tower. Favoritnya Bang Ricky ini di dalam tower cuy. Thorncrown Rise di Taleso Fields. Itu kayak musik Vivaldi Bats ditambah pakai harpsichord yang khas banget barok. Pada akhirnya tiap game punya stylenya masing-masing. Kita perlu apresiasi Kuro yang udah improve musiknya di tiap patch-nya. Kalau buat kalian sendiri gimana improvement music di WoW dan mana yang favorit buat kalian? Nah, buat favorit buat gue ya, salah satu OST yang gue cukup suka di Wuthering Waves ini cuy. Wah gila sih. Itu bagus banget cuy. Wind Kissed Heaven teman-teman. Oh my god. Itu salah satu music ya OST yang gue suka di Rinascita teman-teman. Ya mungkin banyak OST lain, cuman gue lebih suka yang itu gitu. Entah kenapa vibe fantasinya tuh lumayan kerasa gitu. Gila. Ya semoga aja buat kedepannya Wuthering Waves bisa makin improve lagi, of course gitu ya kan, lebih mantap lagi ya ke depannya. Sebagus itu cuy. Seniat itu ya teman-teman ya. Apalagi wah gila. Kita doakan yang terbaik buat Wuthering Waves. Jangan lupa buat kasih feedback kalian juga cuy. Buat Kuro Game of course gitu ya kan. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan beberapa pendapat yang disampaikan tentang music di Wuthering Waves yang di-share sama Bang Ricky ini? Atau mungkin kalian punya pendapat lain tentang desain ya kan? Desain konsep ini dan lain sebagainya ya kan, kalian bisa kok tulis aja di kolom komentar teman-teman. Dan kalau kalian pengen ngeliat gua konten Yeping kayak gini, kalian tinggal like, share, subscribe juga, thank you banget. Kita bakal ketemu lagi di konten Yeping berikutnya, jadi gitu aja. See ya. Sheesh, let's go.